Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaum, yaumus sabt, 25 dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Aqidah dalam pembahasan Al-Akhbaru As-Sahihatu fi sifati ru'yatillah fi yaumil akhirah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan sifat melihat Allah di hari akhirah kelak. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada al-babu tsamin, bab yang ke-8, di mana di bab yang ke-7 di pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang permasalahan dari sifat melihat Allah di hari kiamat kelak adalah Allah akan menampakkan fayatajalla Rabbuna jalla wa ala alal muslimin dhahikan, dalam keadaan tertawa. Adapun di bab yang ke-8 ini, bab yang baru dari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sifat melihat Allah. Maksudnya, kalau di bab ke-7 sampai kepada bab yang pertama, atau dari pertama sampai kepada bab yang ke-7, berhubungan dengan ru'yatillah fi arsatil qiyamah, di padang mahsyar, fi arasatil qiyamah, di saat manusia dalam keadaan kepanasan dan dalam keadaan dihisab amal-amal mereka. Maka di sana mempunyai sifat-sifat tentang melihat Allah, yang mana telah kita masuki 7 bab. Maka dari sifat melihat Allah di sana adalah di antaranya yang melihat hanya kaum muslimin. Dan yang kedua, orang-orang munafik juga masuk dengan kaum muslimin. Dan telah kita bahas orang-orang kufar dan musyrikun tidak bisa melihat Allah, serta bab khusus bantahan kepada mereka. Dan ini khilafnya khilaf intern di kalangan ahlu sunnah. Dan juga dibahas di bab di arsatil qiyamah, Allah akan menampakkan kepada kita bukan wajahnya, tetapi sak, betis. Dan telah kita jelaskan apa makna betis, apakah betis itu ditakwil dengan perkara-perkara ataupun memang betis secara zahir, itu telah kita bahas. Kemudian bab yang terakhir kita bahas juga tentang permasalahan keadaan Allah di saat menampakkan dirinya, yatajalla, dalam keadaan dhahikan, dalam keadaan tertawa. Selesai 7 bab ini di dalam sifat melihat Allah di arsatil qiyamah, di saat di padang mahsyar, di saat manusia semuanya dalam keadaan kepanasan, dan mereka kelak ujung-ujungnya adalah yamurru ala sirat, mereka menyeberangi sirat. Maka di sini kita masuk kepada al-babu tsamin, bab yang ke-8, al-mu'minuna yarawna rabbahum fil jannah, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Jalla wa Ala di surga. Maka ucapan penulis al-mu'minuna di dalam matan, fa kharaja bi kalimat al-mu'minun, fa kharaja bihi
al-kuffar wal musyrikun wa ma ba'da dzalik wal munafiqun. Maka di pelajaran yang lalu bahwa al-munafiqun ikut bersama mukminun. Kapan? Di arasatil qiyamah, karena mereka pura-pura menyembah pura-pura menyembah Allah bersama Nabi di Madinah, dan mereka pura-pura ikut salat berjamaah, dan mereka pura-pura menginfakkan hartanya dan bersedekah dan berjihad, namun pada hakikatnya mereka kufur. Dari kenifakan ini mereka diberikan perbedaan, di mana kelompok kufar Quraisy ataupun kufar di zaman Nabi ataupun kufar di zaman kita now, maka mereka langsung menyembah kepada selain Allah, tidak ada nifak, maka mereka langsung mengikuti sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, penyembah matahari, penyembah api seperti Majusi, penyembah salib atau Yesus Kristus, dan penyembah Uzair, akan mengikuti tagut-tagut ke api neraka. Maka al-kufar wal musyrikun berbeda dengan al-munafikun dalam permasalahan melihat Allah di arasatil qiyamah. Adapun di sifat yang kedua ini, maka orang-orang munafikun sudah tidak selamat dan di api neraka karena tidak mampu untuk melewati as-sirat. Fa uhlika fi awalil muhlah, maka mereka hancur di awal dari langkah pertama. Dan kalimat di dalam matan yarawna rabbahum fil jannah, maka di sini keluarlah permasalahan yang pertama di dalam bab yang pertama sampai ke-7. Apa itu? Bahwa ru'yatillah fi yaumil qiyamah fi maudhi'ain, melihat Allah di hari kiamat di dua tempat. Yang pertama fi arasatil qiyamah, dan itu telah kita lewati 7 bab padanya. Wa fil jannah, dan inilah yang kedua. Maka ucapan Allah al-mu'minun yarawna rabbahum fil jannah, maka keluar dari melihat Allah di jannah adalah 1 sampai 7 bab di mana kaum muslimin melihat Allah di arasatil qiyamah. Maka hadis-hadis yang akan datang di sini dan ayat tentunya berbeda dengan hadis dan ayat yang telah kita lalui di dalam pelajaran kita yang lalu, sehingga tidak ada lagi hadis-hadis yang terulang karena pembahasan kita sekarang berbeda. Di tempat bukan di arasatil qiyamah tetapi di surga. Maka pendalilan pertama dari penulis seperti di dalam matan yang ada live bisa dibaca. Pertama beristidlal dengan ucapan Allah. Qala Allah Ta'ala, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatun. Yang maknanya lilladzina ahsanu, bagi mereka orang-orang yang dulu di dunia melaksanakan ahsanu, amal-amal yang soleh dan iman, al-husna, kebaikan, ditafsirkan dengan surga. Maka bagi mereka orang-orang yang dulu di dunia beriman kepada Allah dan melaksanakan amal-amal soleh, al-husna, yakni surga. Wa ziyadah, dan tambahan padanya. Lalu mana wajah pendalilan di sini? Wa ziyadah, tambahan padanya, nanti akan ditafsir bahwa makna tambahan dan makna al-husna seperti kami sebutkan, al-husna adalah surga dan
Wa ziyadah tambahan adalah kenikmatan tambahan melihat Allah Jalla wa Ala. Maka kalau begitu bagusnya kita mengi'rab ayat ini. Ayo silakan kita mengi'rab ayat ini. Maka lilladina, lam di sini lam al-ikhtisas. Maka dia lam al-ikhtisas mempunyai amal atau tidak? Na'am. Apa amalnya dari segi i'rab? Amilatun lil jar. Maka dia mengamalkan jar. Lam al-ikhtisas maknanya kekhususan bagi jumlah yang setelahnya. Dan dia di dalam i'rab berfungsi apa? Bagaikan harfu jar. Berarti ism yang datang setelahnya majrur dengan lam ini. Berbeda di sini dengan lam apa? Barakallahu fikum. Lam al-muzahlaqah. Maka lam al-muzahlaqah tidak memberikan amil kepada i'rab. Tetapi dia hanya memberikan taukid. Karena dia memang asalnya lam taukid. Contohnya, inna Muhammadan la Rasulullah. Maka kalimat misalnya asyhadu anna Muhammadan la Rasulullah. Syahidnya la Rasulullah, lam di sini. Ini kalimat kita basyar, tapi maknanya makna syar'i. Adapun di dalam hadis misalnya yang baru datang sekarang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, innallaha la yarda, dengan lam, bahwa sungguhnya Allah pasti sangat ridho. Idza akala rajulun aklatan fahamidahu wa idza syariba syurbatan fahamidahu. Allah sangat ridho. Innallaha la yarda, seseorang jika makan dan dia mengatakan alhamdulillah, dan seseorang jika minum kemudian mengatakan alhamdulillah. Maka ucapkan ini, kita praktekkan. Bismillah. Alhamdulillah. Allah yarda al-an. Allah sangat ridho kepadaku sekarang. Makanya sediakan air minum di waktu dars biar kita mengucapkan alhamdulillah, Allah ridho.